orang tersebut akan mengalami suatu proses untuk menuju ke gangguan jiwa biasanya berawal dari budaya di sekelilingnya. Kalau misalnya kesehatan kerja ya budaya kerja di lingkungan saat dia bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mandirian Region 7 Jawa 2. Selamat datang dalam acara podcast yang sangat istimewa pada hari ini dengan tema Mandirian Mental Health is Matters. Terima kasih atas kehadiran Mandirian semua pada acara hari ini. Perkenalkan dengan saya Bonita Yosyera yang akan menemani podcast pada sore hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan sehingga kita dapat berkumpul bersama dan membahas topik yang sangat relevan ini. Mandirian semua, kesehatan jiwa adalah bagian dari kesehatan secara keseluruhan. Seperti yang kita tahu, tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Di tempat kerja, menjaga kesehatan jiwa menjadi semakin penting karena lingkungan kerja yang penuh tekanan seringkali mempengaruhi kondisi mental kita. Nah, acara kita hari ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kesehatan jiwa, mengenali tanda-tanda awal gangguan jiwa, dan tentu saja mencari solusi untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif. Untuk itu kita beruntung sekali karena telah kedatangan narasumber yang ahli di bidang kesehatan jiwa. Beliau adalah Dr. Endang Septiningsih, SPKJ. Beliau adalah dokter yang telah berpengalaman dalam menangani berbagai kasus kesehatan mental, khususnya di lingkungan kerja. Selamat sore Dr. Endang. Sore, dokter, apa kabar ini dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, semoga selalu sehat selalu ya dokter. Amin. Ya. Dr. Endang, terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di tengah-tengah Mandirian Region 7 Jawa 2. Untuk memulai diskusi ini, mungkin dokter bisa dijelaskan terlebih dahulu ya dokter ya. Tentang apa sih yang dimaksud dengan kesehatan jiwa, tentang konsep kesehatan jiwa ini ya dokter ya, bagaimana cara memahami kesehatan jiwa sebagai bagian dari kesehatan secara keseluruhan, dan juga apa perbedaan utama nih dokter antara gangguan mental ringan dan berat di konteks lingkungan kerja dokter. Ya. Pertanyaan yang sangat bagus nih ya. Jadi kalau kita ingin melihat atau mengetahui kesehatan jiwa secara keseluruhan, kita harus tahu dulu nih apa sih yang namanya sehat jiwa. Nah, kadang orang tidak tahu kalau yang namanya sehat jiwa ya udah kita bisa makan, tidur, kerja sesuai dengan tupoksinya, itu dinamakan sehat, padahal itu tidak. Ya, jadinya kesehatan jiwa itu adalah menyeluruh, ya, dari sehat secara fisik, sehat secara mental, dan juga secara spiritual. Jadi maksudnya kita harus bisa menyadari akan potensi diri kita sendiri, ya. Kemudian tentunya yang paling utama adalah kita mampu fleksibel atau bisa beradaptasi di kehidupan yang normal. Ya, kita bisa bekerja, kita bisa hubungan interpersonal yang baik, dan bisa memberikan atau menerima hal-hal yang mengenai sesuatu di dalam pekerjaan kita, ya itu. Kemudian tadi pertanyaannya adalah apa? Gangguan jiwa ya. Betul, perbedaan utama antara gangguan mental ringan dan berat dalam konteks ini. Kalau saya pribadi sih, saya tidak pernah memberikan ringan atau berat ya. Kalau secara rasionalnya orang akan mengalami gangguan jiwa itu dia berjalan, dia suatu proses di suatu kehidupan. Jadi misalnya nih, orang tersebut atau individu tersebut akan mengalami suatu proses untuk menuju ke gangguan jiwa biasanya berawal dari budaya di sekelilingnya. Kalau misalnya kesehatan kerja ya budaya kerja di lingkungan saat dia bekerja. Ya, jadi yang harus kita ketahui adalah kita harus memahami budaya kerja di lingkungan kita sendiri.
ya. Misalnya kita kan setiap institusi kan mempunyai budaya kerja yang berbeda-beda ya Mbak ya. Artinya ada yang memakai budaya kolaborasi, ada yang memakai budaya kompetitif, ada yang memakai budaya formal seperti institusi yang seperti misalnya pemerintahan ya. Di situ sudah ada prioritas yang bagaimana cara kita mengambil suatu keputusan, prioritas bagaimana kita memberi penghargaan dan lain sebagainya. Kemudian struktur organisasi yang jelas itu yang formal ya, kemudian yang fleksibilitasnya. Jadi kita harus tahu dulu, kita tuh masuk di dalam lingkungan kerja yang memakai budaya kerja yang bagaimana. Nah, dari kita mengenal budaya itu berarti kita harus mengukur nih potensi kinerja kita bagaimana, mampu nggak di dalam budaya tersebut. Nah, kalau seandainya kita bisa mengukur, oh kekurangan saya segini, oh kemampuan saya gini. Nah, kita bisa membentuk suatu yang namanya tim lah ya, tim. Karena etiologi gangguan kesehatan jiwa terutama di lingkungan kerja itu etiologinya adalah atau penyebabnya adalah rendahnya tingkat dukungan kesehatan di lingkungan kerja itu bagi pekerja. Biasanya seperti itu. Kemudian tentu yang paling utama adalah waktu bekerja yang tidak fleksibel. Misalnya di bank nih, di bank kan tentu waktunya banyak yang tidak fleksibel ya. Betul. Kalau misalnya jam kerja harusnya 8 jam, tapi karena ada sesuatu yang misalnya tidak ada yang bermasalah harus kita kerjakan tuntas hari itu. Artinya waktu yang tidak fleksibel. Kemudian biasanya ada tugas dan tujuan yang tidak jelas ya. Kemudian partisipasi terbatas dalam mengambil keputusan. Kemudian yang paling utama biasanya komunikasi kita kurang. Nah, dari hal-hal yang saya sebutkan itu, kalau kita tidak mampu beradaptasi atau hubungan interpersonal kita jelek atau kita hanya berdiam diri tanpa adanya interaksi, akan mengalami adalah yang pertama kita lihat adalah perubahan emosi. Ya, perubahan emosi atau perubahan suasana hati ya, yang mana tadinya kita gembira menjadi sedih, yang tadinya rajin menjadi malas, yang tadinya ini berminat jadi tidak berminat. Itu yang paling utama, itu yang mungkin bisa dikatakan ringan kali ya Mbak ya. Kalau yang berat ya berjalannya waktu, bisa kurang fokus, bisa moodnya tidak stabil, mungkin emosi berlebihan, menangis atau sedih, menyalahkan diri sendiri, kemudian ketakutan, dan proses bertambah mungkin terobsesi oleh topik yang terus-menerus menghantui dia. Misalnya dia kurang apa, dia harus selalu berpikiran dan perilakunya aneh. Ya kalau lebih ke sana lagi ya dia mengurung diri, bicara sendiri, menyakiti diri sendiri. Nah, itulah yang bisa dikatakan berat ya. Jadi berat itu adalah suatu proses. Jadi kita tidak bisa membedakan ringan dan berat gitu. Oke, ya. Baik dokter. Itu tadi termasuk tanda-tanda awal gangguan kesehatan jiwa ya dokter ya. Nah, ada nggak sih dokter strategi dan langkah-langkah praktis yang mungkin bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan jiwa? Terutama di lingkungan kerja ya. Betul. Ya. Jadi gini, di lingkungan kerja itu kan banyak hal-hal yang bervariasi ya. Bervariasi itu dari apa saja coba? Dari lingkungan kerja, dari karakter, ya, dari diri kita sendiri. Sehingga artinya kita harus bisa menempatkan diri kita dengan cara satu adalah komunikasi. Jadi kita awal masuk ke dalam suatu komunitas itu pertama kali yang kita kenalkan adalah komunikasi. Ya, di dalam komunikasi itu kita mengharapkan akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Ya, artinya kita komunikasi nih, komunikasi, kemudian kita dengan komunikasi itu kita akan membuat suatu persamaan persepsi, ya, persamaan persepsi sehingga hal itu akan mengurangi faktor-faktor risiko suatu kesehatan jiwa, gangguan kesehatan jiwa, ya. Kemudian di dalam lingkungan kerja itu diharapkan
mampu atau ada melindungi kesehatan mental, yaitu dengan mengurangi faktor risiko. Contohnya seperti misalnya beban pekerjaan yang tidak seharusnya dibebankan kepada individu tersebut. Jadi seperti kayak apa? Overlapping pekerjaan, ya seharusnya kita memberikan suatu prioritas yang utama, kemudian prioritas itu dikerjakan, baru kita memberikan prioritas yang selanjutnya, ya. Terus kemudian tentunya kita harus bisa membuat bagaimana cara kita menghargai, ya, bagaimana kita memberikan suatu apresiasi kepada individu tersebut, ya, dan tentunya pengembangan karier, ya itu yang mungkin bisa untuk sedikit mengurangi faktor risiko. Tapi kalau yang namanya faktor risiko dimanapun pasti ada ya. Tapi ini adalah cara upaya kita untuk menekan faktor risiko. Oke, baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya cukup mudah dipahami ya teman-teman ya. Itu tadi sedikit informasi tentang pemahaman kesehatan jiwa dan juga tanda-tanda awal dan langkah-langkah praktis untuk menjaga kesehatan jiwa ya dokter ya. Dan mungkin kita memasuki sesi tanya jawab langsung dokter. Ini memang sudah ada beberapa pertanyaan dari Mandirian Region 7. Nah dokter, untuk pertanyaan pertama ini mengenai burnout dan work-life balance. Burnout ini menjadi salah satu masalah yang sering dialami pekerja kantoran ya dokter ya. Nah ada nggak sih dok tips untuk menciptakan keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, work-life balance ini yang sehat ya dokter, terutama untuk Mandirian Region 7 nih dokter? Ya, mungkin pertama kita harus tahu dulu burnout itu apa dulu ya. Jadi burnout itu adalah situasi yang dialami oleh individu tersebut di mana dia menggambarkan kondisi merasa lelah, merasa jenuh, kehilangan motivasi ya. Burnout itu pasti ada suatu permasalahan, bisa permasalahan dari internal atau eksternal ya, di dalam masalah di rumah atau di lingkungan pekerjaan. Nah, dengan burnout itu dampaknya apa? Tentunya yang pertama adalah penurunan energi ya. Dengan menurunnya energi pasti produktivitas akan menurun ya. Kemudian dengan menurunnya energi pasti akan berhubungan dengan suasana hati. Dengan suasana hati yang menurun pasti akan menyebabkan daya tahan menjadi lemah. Artinya mudah sakit, sedikit-sedikit izin tidak masuk ya, atau menolak suatu pekerjaan yang memang sebagai tanggung jawabnya. Nah, itu yang harus dikenali dulu ya, artinya burnout itu apa, sehingga kita tidak salah tafsir ya. Kemudian bagaimana kita menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan antara kehidupan yang kita jalani ya. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya tadi yang seperti awal saya katakan bahwa kita harus mengenal dulu situasi kondisi di mana kita berada. Seperti tadi saya katakan adalah budaya kerja di lingkungan kita ya, satu itu. Kemudian apa yang harus kita lakukan selanjutnya pada kita kan manusia hidup nih ya, pasti harus punya planning. Artinya planning itu apa yang harus kita lakukan misalnya dari rumah, apa yang harus kita lakukan, kemudian pekerjaan, apa yang harus kita lakukan, prioritas mana yang menjadi tanggung jawab itu yang harus dilakukan terlebih dahulu. Kita harus menetapkan batasan pola kerja. Cuman saya tahu nggak ya, di Mandiri ada batasan pola kerja nggak? Jam kerja ada nggak? Ada jam ya? Kerja ada dokter. Ada ya. Jadi kita harus menetapkan batasan waktu kerja. Kapan nih kita istirahat? Kapan nih kita untuk makan? Kapan ini kita pulang? Ya, artinya batasan-batasan waktu yang ditetapkan oleh kita, tetapi melalui komunikasi bersama adalah untuk menentukan persepsi yang sama ya. Nah, batasan-batasan itu tentunya akan membantu untuk stamina tubuh kita, untuk mempertahankan suasana hati dan lain sebagainya. Dan selanjutnya kita harus memahami, kan tidak semua orang baik nih di sekeliling kita ya, dan kita tidak bisa memaksakan orang lain, kamu harus sama seperti saya, kamu harus seperti enggak. Pasti ada orang-orang negatif di sekeliling kita. Nah itu tolong dibatasi dalam bentuk ya
istilahnya tuh ngerumpi lah ya. Jadi kita batasi, disesuaikan aja, pergaulannya adalah sesuai tanggung jawab dan pekerjaan yang kita lakukan ya. Setelah itu kita harus tahu potensi kita, kemampuan diri kita. Kalau misalnya kita memang tidak mampu untuk multifasting ya, artinya kerja yang double-double tuh, kita bicara aja, keluarkan apa yang kita mampu ya. Artinya prioritaskan dulu pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita, kemudian baru menyelesaikan yang lain aja. Artinya tidak double-double pekerjaan ya. Yang terutama lagi adalah olahraga, makan yang cukup, tidur yang cukup, kemudian apabila hal itu sudah dilakukan tetapi masih ada suatu permasalahan, bicara, konsultasi, dan minta bantuan. Oke, baik. Itu tadi tentang work-life balance ya dan burnout ya dokter ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih dokter nih ya. Nah, untuk para pekerja saat ini kan sering menghadapi tekanan untuk overachieving atau kondisi di mana seseorang selalu berusaha untuk mencapai lebih banyak hal dan pencapaian yang lebih besar. Nah, bagaimana nih dok? Mereka bisa menetapkan batasan tanpa merasa bersalah. Kita harus memahami dulu ya overachieving itu apa ya. Biasanya itu terjadi pada orang-orang yang mempunyai karakter ambisius, biasanya seperti itu. Nah, orang ambisius itu kadang dia tidak berjalan pada proses yang harus dilalui, tapi dia hanya mengedepankan hasil akhir. Kalau dia tahu hasil akhirnya finalnya dia berpikir itu bagus, dia akan senang. Tapi dia tidak memikirkan bahwa proses itu selalu berjalan dan selalu membutuhkan waktu, tenaga dan lain sebagainya. Ya, dia hanya berpikir bagaimana kita berprestasi, ya, tanpa memperdulikan kanan kiri, ya. Kemudian tidak merasa cepat puas, yaitu kategorinya ya. Walaupun tidak semua ada di dalam overshaving itu tadi ya. Nah, kita berbicara kalau pada sisi negatifnya, biasanya orang-orang tersebut itu adalah takut gagal, sehingga dia over dalam mengerjakan sesuatu karena takut gagal, ya. Nah, karena takut gagal sehingga dia menutup dirinya untuk menerima suatu kritikan, ya. Kritikan sehingga tidak bisa menikmati hidup, ya, karena dia harus kerja, harus berhasil, harus bla 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 ya. Nah, dari hal-hal tersebut kalau dia menerima suatu kegagalan, dia akan berpikir ke arah negatif yang berlebihan, ya, bisa memunculkan kekecewaan, bisa memunculkan merasa bersalah, bahkan untuk yang selanjutnya secara tidak sadar dia akan semakin frustasi. Yang paling berbahaya adalah menyakiti diri sendiri atau bahkan sampai berpikir bagaimana kita mengakhiri hidup, ya, karena apa yang diinginkan itu tidak tercapai. Ya, karena dia ingin proses yang tidak menjalani suatu proses karena pikirannya adalah hasil akhir. Ya, itu kriterianya, walaupun tidak semua seperti itu. Nah, bagaimana kita memberikan pengaruh positif, karena setiap orang itu kan mempunyai karakter yang berbeda-beda ya. Ada yang pendiam, ada yang inginnya dipuji, ada. Nah, kita sekarang berbicara pada semua komunitas dengan berbagai karakter. Apa yang harus kita lakukan adalah satu, komunikasi. Itu adalah dasar dari semuanya. Komunikasi itu tujuannya adalah menyamakan persepsi. Dengan menyamakan persepsi, kita bisa bekerja sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Tujuannya apa, maksudnya apa, bebannya bagaimana, ya. Kemudian kita harus saling mampu mendengarkan. Ya, misalnya nih dia bicara begini, kita mendengarkan apa sih yang sesuai. Nah, dari mendengarkan kita bisa memberikan suatu masukan yang sesuai rasional yang kita hadapi sekarang. Jadi kadang sih teori tidak sama dengan praktek ya. Bisa 1 tambah 1 jawabannya 3 bisa, karena ada hal-hal yang di luar dari pengetahuan ya. Terus kemudian dari
apa yang saya katakan tadi, kita harus mempelajari suatu aturan yang sudah ditetapkan pada institusi tersebut. Misalnya, oh ini aturannya kayaknya berlebihan, kita bicarakan. Tidak bisa aturan itu dengan segala macam harus dipermudah, tidak bisa, karena aturan memang harus ada supaya kita bisa bekerja dengan baik. Setelah kita mempelajari aturan, tentunya mempelajari faktor risiko yang terjadi. Nah, inilah yang faktor risiko itu yang kita kenali dan kita meningkatkan adalah dengan tadi dasarnya adalah komunikasi, ya. Oke, baik dokter. Dan pertanyaan selanjutnya nih dokter ya, untuk pengaruh media sosial. Media sosial ini kan sering menjadi penyebab stres ya, buat terutama para pekerja-pekerja, baik karena tekanan sosial maupun pencitraan mungkin ya dokter ya. Nah, bagaimana sih dokter cara mengelola pengaruh negatif dari media sosial terhadap kesehatan mental? Ya, pengaruh negatif pada media sosial itu pasti banyak ya, terutama di kesehatan mental, karena sosial media itu banyak sekali memicu suatu kebencian ya, atau yang disebut dengan cyberbullying ya. Karena apa? Karena kan sosial media itu akan menampilkan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, dia memberikan suatu kalimat yang benar-benar bisa menggiring kita untuk percaya. Nah, ini kalau kita tidak berpikir secara rasional, kita akan mengikuti. Nah, dari mengikuti itu akan muncullah ya, akan muncul cyberbullying itu, misalnya suatu kebencian atau sesuatu yang menyebabkan suatu kekecewaan. Misalnya nih contohnya, bentuk tubuh aja deh, bentuk tubuh kan perempuan ya, mungkin saya juga kali ya, kalau dikatakan misalnya gemuk tuh rasanya gemes mau marah ya. Kemudian kita pasti akan buka-buka dan itu nanti ada kata-kata yang begini. Nah, dari bentuk tubuh itu secara tidak langsung dia akan menghipnotis diri kita ya. Ya, hal itu akan menyebabkan kita menjadi rendah diri. Ya, dari rendah diri kemudian berproses menjadi sering tegang, sering panik, apalagi misalnya beli baju nih atau pakai baju merasa tidak sesuai dengan bentuk tubuhnya, menjadi cemas, berjalan menjadi depresi. Bahkan tadi seperti yang saya katakan yang lebih awal, dengan berjalannya proses mengalami suatu gangguan yang paling berbahaya adalah menyakiti diri sendiri atau mengakhiri hidup. Tentu pencegahannya banyak ya hal yang akan kita lakukan. Kalau pencegahan pasti yang paling bagus adalah pola asuh. Pola asuh itu di mana orang tua harus lebih dekat dengan kita ya. Orang tua memberikan suatu komunikasi, memberikan suatu pembatasan atau mengawasi. Ya, pembatasan itu bukan tidak boleh, tapi diperbolehkan dalam menggunakan sosial media yang kita mampu mencerna. Ya, artinya kalau misalnya anak SD ya mungkin permainan, SMP jadi ada batasan-batasan ya. Terus memberikan contoh bagaimana penggunaan atau pemahaman media sosial yang baik ya. Setelah itu mungkin kita akan memberikan suatu pemahaman bahwa di media sosial ini kita jangan mudah memberikan suatu identitas pribadi karena akan menyebabkan ini. Jadi kita berikan pemahaman supaya anak atau para remaja itu mengetahui dan diusahakan bahwa percakapan atau seperti chattingnya diharapkan dibatasi atau lebih baik kita bertemu tatap muka supaya kita bisa tahu oh ini seperti ini, oh ini seperti ini, begitu ya. Oke, baik itu tadi terkait cara mengelola pengaruh negatif media sosial ya dokter ya. Dan ini selanjutnya pertanyaan tentang stigma dan kesadaran ya dokter ya. Mengapa stigma terhadap gangguan kesehatan mental ini masih tinggi khususnya untuk para pekerja di tempat kerja? Ya. Mungkin saya jelaskan dulu ya bahwa stigma itu pemberian label ya. Pemberian label, dari pemberian label itu dia akan menyebabkan suatu diskriminasi ya, diskriminasi di lingkungan kerja. Kenapa masih sering terjadi? Nah ini kayaknya banyak sih ya, bukan mungkin mudah-mudahan di Mandiri nggak ada ya. Di institusi lain tuh pasti ada ya.
Karena apa ya? Karena banyak karakter itu tadi yang saya katakan, banyak orang, sehingga akan terbentuk kelompok-kelompok. Nah, di dalam kelompok itu akan mempunyai suatu pemikiran yang sama nih, ya. Dan di dalam kelompok dengan pemikiran sama itu pasti akan memberikan suatu penilaian atau suatu label kepada individu, ya. Individu tersebut untuk mengatakan bahwa oh, individu itu trouble dalam hal misalnya dianggap berbahaya, dia tidak bisa berprestasi, dia tidak bisa bekerja, malas dan lain sebagainya. Nah, label ini kemudian dibesarkan oleh suatu kelompok tertentu sehingga terjadi stigma diskriminasi. Akhirnya apa? Menyebabkan individu tersebut pasti akan merasa tersingkirkan. Dari tersingkirkan itu pasti dia akan merasa sedih atau cemas sehingga menurunkan produktivitas, penarikan diri, ya. Bahkan lebih sering dia tidak hadir di dalam pertemuan yang harusnya dihadiri, ya. Itu yang mungkin bisa untuk pemahaman tentang stigma dan kesadaran, ya. Nah, bagaimana stigma itu mulai diturunkan nih? Artinya dengan sedikit stigma, yaitu dengan apa? Ternyata kita mampu menurunkan stigma itu adalah dengan cara yang praktis, yaitu kita belajar bersama. Tadi dasarnya adalah yang paling utama adalah komunikasi untuk menyamakan persepsi, ya. Hal itu tentunya user yang paling bisa untuk menjadikan kondisi itu menjadi kondusif adalah kita didudukkan bersama, berbicara bersama, menyamakan persepsi, ya. Karena stigma ini kenapa sering muncul? Karena itu berkelompok, Mbak, ya, berkelompok dan mempunyai budaya turun-menurun. Misalnya nih, saya senior nih, ada junior masuk, wah ini harus dibeginikan karena dulu saya seperti ini. Nah, itu budaya turun-menurun itu yang susah dihilangkan. Makanya kita mulai sekarang belajar untuk artinya budaya yang turun-temurun itu bisa dihilangkan, dikikis demi sedikit dengan cara tadi itu, membentuk suatu tim, berkomunikasi, persamaan persepsi. Oke, ya. Begitu ya dokter ya. Mungkin yang terakhir nih dokter ya, boleh dong dokter saran dan juga pesan untuk para mandirian Rejin 7 nih, khususnya agar lebih peduli terhadap kesehatan mental diri sendiri dan juga orang lain ya dokter ya. Mungkin saran yang praktis yang paling utama adalah hilangkan stigma dengan cara membantu individu atau teman untuk mengatasi tekanan-tekanan, ya. Kemudian kita mencoba untuk bekerja secara efektif, kemudian kita berupaya memberikan suatu kontribusi yang positif tentunya bagi organisasi, kemudian memperdayakan individu tersebut, dan yang paling penting adalah dukungan peer support. Jadi support teman sebaya, jadi teman sekelompok yang saling memberikan support. Kalau misalnya ada kekurangan, kita butuh konsultasi, butuh bantuan, kita lebih baik membantu. Dan salah satunya adalah yang paling penting adalah yang namanya gangguan kesehatan jiwa itu berproses, tidak langsung orang datang nih gangguan jiwa, enggak, tapi berproses itu dari awal adalah itu tadi, ketidaknyamanan, tekanan dan lain sebagainya berproses, ya. Kemudian tentunya kita mencoba untuk berkumpul bersama untuk menerapkan strategi apa yang tepat yang harus kita lakukan. Kemudian tentunya kalau yang kurang terampil kita tingkatkan keterampilan dengan belajar, keterampilan bekerja yang baik, dan yang paling utama adalah meningkatkan resiliensi terhadap tekanan, yaitu maksudnya adalah mengatasi tekanan itu dan kemudian kita belajar beradaptasi untuk suatu memasukkan atau sesuatu permasalahan di dalam kehidupan.
gitu. Oke, baik dokter. Itu tadi saran dari dokter Endang nih teman-teman. Jadi emang kesimpulannya kita harus tetap menjaga kesehatan karena kesehatan itu adalah suatu proses yang berkelanjutan ya dokter ya, betul ya. Dan terapkan strategi yang tepat untuk diri sendiri. Kenali diri sendiri dan potensi yang ada. Begitu ya Mandirian. Betul. Nah dokter, apa saja nih dokter gangguan jiwa yang mungkin sering kita jumpai ya dokter ya? Ya. Terima kasih Mbak, ini pertanyaannya bagus-bagus nih dari tadi nih sampai saya bingung mau jawabnya bagaimana. Ya, yang namanya gangguan jiwa itu tentunya yang paling utama adalah ketidakmampuan kita atau tidak fleksibelnya kita pada situasi di mana kita berada. Ya, nah yang sering kita jumpai di sekitar kita yang paling mudah dikenali adalah semacam stres, cemas, dan depresi. Itu yang paling sering karena itu pasti akan menunjukkan perubahan yang jelas itu adalah pada roman muka, terus bagaimana dia berdandan, bagaimana dia menggunakan waktunya untuk berinteraksi. Itu yang paling utama itu terlihat dari situ. Gitu ya dokter ya, berarti depresi, cemas, stres itu udah termasuk gangguan jiwa ya dokter ya. Betul. Ini kayaknya sering nih para mandirian nih ya dokter ya. Depresi, stres gitu. Karena beban pekerjaan kali ya. Gitu. Nah untuk ciri-cirinya sendiri nih dok, apa nih dokter kalau kita kayak stres, depresi, itu terlihat yang paling menonjol apa nih ciri-cirinya dokter? Pertama pasti diri kita sendiri atau teman sekelilingnya itu tidak menyadari adalah di mana ada gejala fisik yang selalu dirasakan pada individu tersebut. Misalnya, kok sekarang saya gampang pusing ya, kok sekarang sedikit-sedikit saya mual, kok ini badan saya lemes ya, aduh tadi saya diare. Itu yang paling utama itu adalah awal gejala fisik. Ya, kemudian berjalannya proses, mulailah dia mengalami cerita nih sama temannya, aduh aku tadi malam nggak bisa tidur nih, padahal aku udah capek, saya udah olahraga dan sebagainya, kok jadi sulit tidur ya akhir-akhir ini. Itu dari tadi kan dia mengalami mual, kemudian dia akan belanja dokter nih. Dia ke dokter mengatakan bahwa dia mengalami gangguan pencernaan. Katanya ini GERD dan lain sebagainya. Jadi dia ke dokter satu kok nggak sembuh, ke dokter dua nggak sembuh, terus ke dokter untuk menyembuhkan. Gimana sih kalau aku mual-mual terus ya? Nah itu yang paling bisa dilihat oleh orang awam. Itu yang ciri-ciri khasnya itu. Oke, nah kalau kita sudah muncul nih dokter ciri-cirinya itu seperti tadi, nah kita bisa konsultasikan kemana nih dokter? Selain mungkin kan tadi sudah dikatakan bahwa kita sudah ke dokter 1, dokter 2, tapi masih muncul aja. Langkah selanjutnya apa nih dok yang bisa kita lakukan? Nah, memang kalau langkah awal itu kadang kita tidak bisa mendeteksi secara serius ya, oh kamu ini. Tapi kita biasanya dokter udah paham nih, oh kamu dengan obat ini kok nggak sembuh, kok ini keluhan. Biasanya dokter pemeriksa akan menyarankan ke psikolog atau ke psikiater terdekat. Tapi biasanya pasti ada penolakan karena merasa masih bisa bekerja, masih bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Hanya saja dengan penolakan itu pasti akan ada muncul suatu proses ya. Prosesnya apa? Tiba-tiba merasa situasi hati berubah, merasa seperti ya bingung atau tidak tahu saya harus kemana, atau pikirannya tidak tenang, hanya kadang menghindar kepada orang lain. Nah itu butuh peer support dari teman sebaya atau dari tim ya. Nah dari situ nanti kita bisa artinya memberikan bantuan atau masukan bahwa oh kamu harusnya ke dokter untuk mengutarakan keluhan, nanti dokter akan memberikan pengarahan oh kamu mau kemana gitu.
gitu. Oke, gitu ya dokter ya. Dokter, ini tuh ada yang mau saya tanyakan, karena mungkin ini karena saya orang awam ya dokter ya. Mungkin teman-teman Mandirian juga awam juga. Perbedaan antara psikiater sama psikolog. Kalau kita mendapatkan gangguan-gangguan seperti itu tuh kita tuh harus kemana, ke psikiater kah atau ke psikolog kah? Itu perbedaannya apa sih dok? Jadi psikiater dan psikolog itu sama-sama profesi yang bisa membantu bagaimana kita ada keluhan dalam emosi, dalam perilaku di kehidupan kita sehari-hari. Hanya pada psikolog itu kan pada dasarnya profesionalnya bukan seorang dokter, sehingga dia hanya bisa memberikan suatu saran, masukan, kemudian apa yang harus kita lakukan. Tetapi kalau di psikiater itu selain memberikan suatu saran, masukan, kalau hal itu sampai mengganggu pada perjalanan kehidupannya, misalnya sampai tidak bisa bekerja, mengganggu konsentrasi, mengganggu orang lain, menyakiti diri sendiri, itu perlu seorang dokter. Nah, itu perannya seorang psikiater, selain dia bisa memberikan psikoedukasi kepada individu tersebut dan bisa memberikan suatu terapi farmakologi untuk memperbaiki gangguan-gangguan tersebut. Oke, gitu. Saya sekarang udah mengerti dok. Jadi misalkan nanti saya ternyata ada gangguan seperti itu, lebih baik saya langsung ke dokter aja. Sebagai psikiater, betul kan ya dokter ya? Gitu. Baik dokter, terima kasih. Itu tadi sama-sama. Beberapa pertanyaan dari Mandirian Regen 7 Jawa 2. Dan tidak terasa kita semua sudah sampai di penghujung acara nih Bapak Ibu ya. Terima kasih kepada Dokter Endang atas pemaparan yang sangat informatif dan inspiratif pada sore hari ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Mandirian semua yang telah berpartisipasi. Sampai bertemu lagi di acara selanjutnya. Saya Bonita Yosira pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas dan tetap jaga kesehatan jiwa kalian. Terima kasih dan selamat sore.